Baik, berikutnya di sini saya ingin menambahkan CSS ya untuk memperbaiki tampilan halaman web yang sudah kita buat. Jadi di sini saya buat folder CSS sama folder untuk menyimpan gambar ya. Jadi nanti di sini sudah saya buat untuk file CSS-nya. Jadi di file CSS ini nanti akan bisa memperbaiki tampilannya. Di sini nanti saya membuat backgroundnya berupa gambar. Jadi gambarnya saya pisahkan foldernya. Jadi folder untuk gambar ada di folder img. Jadi untuk background kita arahkan ke folder tersebut. Kalau backgroundnya berupa gambar ya seperti saya. Jadi kalian silahkan bisa memperbaiki juga halaman web dengan menggunakan CSS, karena tadi kita masih menggunakan HTML dan PHP saja ya. Kemudian di sini saya ini contoh sederhana aja, kalian nanti bisa buat lebih kreatif lagi ya, gimana caranya bisa menghias halaman web agar lebih menarik. Jadi di sini saya menyesuaikan setiap tampilan untuk misalkan untuk inputnya, kemudian untuk tabel, kemudian untuk kolom-kolom di tabelnya seperti itu. Jadi nanti kalian bisa menggunakan juga font dari Google untuk bisa mendapatkan variasi tampilan fontnya. Kemudian di sini untuk memanggil file CSS-nya seperti ini. Jadi kita panggil di bagian head ya. Untuk memanggil file CSS-nya, misalkan ini nggak ada ya, nanti kalian bisa bandingkan ya hasilnya. Baik, ini adalah halaman sebelum ditambahkan CSS ya. Jadi masih sederhana. Ini kalau kita hilangkan komennya. Sekarang kita coba jalankan bila sudah menggunakan CSS. Jadi ini adalah halaman yang sudah ditambahkan CSS ya. Jadi kalian silakan sesuaikan sendiri. Kalian bisa sesuaikan juga apakah kalian pengen punya halaman yang responsif atau tidak. Silakan dirancang untuk halaman web kalian sekreatif mungkin agar bisa mungkin lebih menarik dari ini. Untuk memahami bagaimana kalian bisa mengimplementasikan CSS ya pada suatu halaman web. Ini sebagai contoh sederhana aja. Oke, sekarang kita coba untuk menginputkan record baru ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian ditentukan tanggalnya. Baik, di sini sudah tampil ya data membernya. Ini masih terlihat ada record baru berhasil ditambahkan, itu karena belum dihapus ya tadi sebelumnya. Jadi kalian bisa hapus saja untuk di file PHP yang pengujian itu ya. Jadi ini adalah tampilan setelah record baru ditambahkan. Sekarang kita coba cek dari filenya. Kita sekarang kita coba komen aja ya di sini biar tidak tampil untuk kalimat tersebut. Karena itu tadi digunakan untuk menguji apakah berhasil atau tidak ya. Sekarang kita coba refresh. Sudah tidak tampil ya, jadi lebih rapi. Kemudian ini juga tabelnya, kalian bisa
modifikasi lebih lanjut untuk bisa membuat tampilannya lebih menarik. Ini untuk contoh sederhananya aja. Jadi di sini kalau kalian lihat di tabel ini ada satu kolom baru ya, kolom umur. Jadi umur di sini ini sebelumnya belum ada ya di tabel member, karena di materi sebelumnya saya sempat menyampaikan kalau saya ingin menggunakan tanggal lahir untuk menghitung umur dari membernya. Jadi usia di sini atau umur yang ada di kolom yang baru saya tambahkan itu bisa dihitung dari tanggal lahir. Jadi ini merupakan derived attribute gitu ya. Jadi tidak harus ada di tabel, tapi juga bisa disimpan di tabel. Jadi kalian juga bisa memanfaatkan view ya. Tapi di sini saya tidak simpan di database-nya secara langsung, jadi saya bisa menghitung. Jadi bisa dihitung dari sini. Jadi ini query-nya. Dari query ini saya juga menggunakan alias ya. Kalian silahkan pelajari lagi mungkin yang sudah lupa dengan fungsinya alias. Jadi alias di sini bisa kalian manfaatkan untuk menampilkan usia ya di sini. Jadi kita akan menghitung dari waktu sekarang, dari tanggal, bulan, dan tahun sekarang, kemudian dikurangi dengan tanggal lahirnya, atau dari tanggal, bulan, dan tahun lahirnya. Kemudian itu nanti akan dijadikan deskriptif untuk kolom usia ya. Jadi aliasnya ini untuk deskriptif name-nya itu usia yang berasal dari member juga. Jadi ini nanti tampil di kolom usia. Jadi silahkan nanti kalian coba untuk menampilkan usia berdasarkan perhitungan dari tanggal lahir ya yang sudah ada. Jadi walaupun tidak ada di database, kalian tetap bisa menambahkan atribut usia untuk masing-masing member di sini ya. Oke, ini sudah tampil semua ya. Coba saya update salah satu member di sini. Anggaplah di sini salah menginputkan usia ya, atau salah menginputkan tanggal lahir. Ini silahkan kalian edit atau diupdate ya untuk tanggal lahir yang baru, misalkan seperti ini. Oke. Jadi tadi sebelumnya 1 ya. Oke, sekarang sudah diupdate ya untuk Laura di sini. Jadi umurnya mengikuti dari tanggal lahir yang baru saja diupdate gitu ya. Jadi ikut diupdate juga untuk umurnya. Oke, itu silahkan kalian coba ya, kalian analisa juga bagaimana penggunaan alias dalam menampilkan kolom umur di sini. Ini kalian juga boleh ganti nama. Oke, seperti itu ya. Jadi dipelajari sintaknya, dipelajari untuk query-query-nya. Silakan kalian analisa nanti di laporan workshop basis data. Baik, berikutnya setelah kita bisa menampilkan untuk umur ya di setiap member yang sudah ditambahkan, jadi tanpa harus menambahkan umur di awal, tapi hanya berdasarkan tanggal lahir ya. Sekarang kita coba untuk menggabungkan baris dari 2 tabel pakai join. Jadi ini saya membuat file namanya join.php. Jadi maksudnya di sini itu saya ingin kalian mempelajari mengenai join clause. Jadi walaupun sebelumnya kita belum bahas ya di saat materi MySQL, kalian silahkan mencoba. Jadi di sini kalian bisa
menggabungkan baris dari 2 tabel ataupun lebih, tapi contohnya di sini saya menggunakan 2 tabel. Di sini kalian bisa menggabungkan 2 tabel ataupun lebih menggunakan join clause. Jadi berdasarkan kolom yang terkait di antara tabel-tabel tersebut gitu ya. Oke, di sini nanti yang akan saya tampilkan adalah nama, tanggal pinjam dan tanggal kembali gitu ya. Jadi ini untuk semacam data peminjaman gitu ya. Kalau kalian lihat di sini untuk member itu ada ID member, nama, alamat dan seterusnya ya. Kemudian untuk peminjaman itu ada ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali dan ID member juga gitu ya. Jadi di tabel member dan tabel peminjaman ini relationship-nya adalah berada di ID membernya. Jadi sekarang kita buat SQL statement-nya menggunakan inner join, di mana akan memilih record dengan nilai yang sesuai di antara 2 tabel tadi. Sekarang kita coba jalankan ya file saya tadi. Jadi di sini dari file join di sini, oke ini judulnya tadi belum saya rubah ya. Ini untuk tanggal pinjam dan tanggal kembali dari nama peminjam gitu ya. Jadi bukan nama member, karena tidak semua member itu meminjam ya. Jadi kalau ada member yang tidak meminjam, dia tidak akan ditampilkan. Jadi kita hanya menampilkan record yang sesuai di antara 2 tabel tersebut gitu ya. Oke. Jadi ini ya contohnya kita bisa memanfaatkan join ya. Jadi join itu sebenarnya ada beberapa tipe ya, ada inner join, kemudian ada left join, ada right join, dan ada full outer join gitu ya. Jadi yang saya berikan contoh di sini untuk inner join. Jadi kalau bisa kalian lihat dari sintaknya, di sini saya menggunakan alias lagi ya. Jadi sama seperti sebelumnya. Kalau kalian lihat di sini ada A dan B ya. A dan B di sini adalah alias agar lebih pendek ya untuk penulisannya. Jadi A itu dari semua kolom dan B itu dari kolom nama. Dari tabel peminjaman ya, from peminjaman itu dari tabel peminjaman sebagai A. Kemudian inner join dengan tabel member sebagai B gitu ya. Jadi pada tabel peminjaman itu kita mengambil ID membernya, dan di tabel member kita mengambil ID membernya. Jadi nanti kita mencari record yang sesuai dari kedua tabel ini begitu. Oke, jadi akan tampil seperti ini ya. Kalian silahkan coba. Kalian juga boleh mempelajari atau menerapkan join yang lain. Jadi silahkan kalian coba untuk menerapkan penggabungan 2 tabel atau lebih di dalam suatu halaman web. Nanti silahkan kalian analisa dan tambahkan pada laporan.